Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Daily Devotion. Dan kita membaca firman Tuhan hari ini pada Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan saya memberikan judul renungan kali ini adalah berbuah banyak. Ya, jadi ini adalah pesan tentang keberbuahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus kita perlu berbuah. Ya, nah jika kita membaca Yohanes pasal 15 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17, maka kita akan menemukan sebuah konteks yang sangat jelas bahwa ayat-ayat ini itu adalah berbicara tentang mengasihi, berbicara tentang bagaimana orang Kristen bisa senantiasa berbuah, yang artinya senantiasa mengasihi orang lain. Ya, tentang kasih. Mari kita fokus ke ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, sebagai orang Kristen kita seringkali mengenal ada buah roh, ada buah pelayanan, buah pertobatan, ya, ada juga buah jiwa. Itu banyak hal yang kita bisa dengarkan, kita bisa pelajari. Nah, hanya saja pada ayat ini Yesus menganalogikan kehidupan orang percaya itu sebagai ranting yang harus terus menempel kepada pokok anggurnya, yaitu Yesus. Jika Anda dan saya kita adalah murid Kristus, berarti kita ranting-rantingnya. Dan ranting tidak bisa hidup tanpa menempel kepada pokoknya, kepada sumbernya. Dan sumbernya adalah Yesus itu sendiri. Ya, jika kita tidak menempel kepada pokok anggur, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa berbuat apa-apa? Maksudnya adalah kita tidak akan bisa berbuah atau tidak akan ada keberbuahan, yaitu tidak bisa mengasihi orang lain. Emangnya gampang kita mengasihi orang yang menyakiti kita? Apakah mudah untuk kita mengampuni orang yang betul-betul sudah menghancurkan kehidupan kita? Untuk mengasihi orang-orang yang sulit, mengasihi orang-orang yang nyata-nyata jahat kepada kita, sulit bukan? Bahkan beberapa orang masih hidup dalam kepahitan dendam. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mengasihi. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni secara totalitas kalau kita tidak diberikan kekuatan daripada Yesus. Makanya ranting-ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur yang benar, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Konteksnya ayat ini adalah tentang berbuah dalam hal mengasihi sesama. Sehingga jika Anda ingin sebagai murid Kristus, Anda mengasihi orang-orang di luar sana, maka kita perlu tinggal di dalam Kristus. Ayatnya dikatakan aku di dalam dia, dia di dalam aku. Berarti ada penyatuan, ada satu kesatuan. Ya, kabar baiknya adalah Yesus berkata, aku di dalam kamu. Kabar baiknya Yesus sudah ada di dalam diri kita. Setelah kita menerima Yesus, ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah kita di dalam dia? Apa yang dimaksud dengan kita di dalam dia? Apakah ada hubungan atau relasi dengan Tuhan? Apakah kita ada persekutuan, membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan? Ini pertanyaannya. Jika kehidupan kita terus-menerus bersekutu dengan dia, nempel dengan pokoknya, maka kita pasti akan berbuah lebat. Anda akan bisa memuridkan orang lain karena Anda mengasihi. Anda bisa mementor orang lain karena Anda mengasihi. Anda menolong orang lain karena Anda mengasihi. Anda mengampuni orang lain karena Anda mengasihi. Dan mengasihi yang Anda lakukan, kemampuan kekuatannya dari Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbuah dengan cara mengasihi, membawa mereka kepada Kristus, menginjil, memuridkan. Tentunya semua itu dasarnya adalah kasih. Kita yang menempel kepada pokok anggur yang benar, mari kita teruskan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau ada di dalam kami. Oleh karena itu, kami mau terus berada di dalam Engkau. Pakailah kami Tuhan untuk bisa mengasihi orang-orang sekeliling kami dan membawa kasih Kristus kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.